kita akan membahas tentang networking model. Nah, sebelum kita membahas, di sini kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu agar saling kenal. Karena tidak semuanya mungkin kalian kenal saya. Jadi di sini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Hakimullah, asal sekolah saya dari SMK 1 Ciamplas, dari kelas 10 TJKT Industri. Nah, di sini kita akan membahas tentang networking model. Agar tidak kelamaan, kita langsung ke definisinya saja. Nah, definisi networking model. Networking model adalah kerangka kerja konseptual atau referensi standar yang digunakan untuk memahami dan merancang dan mengimplementasikan komunikasi data antar perangkat dalam jaringan komputer. Data antar perangkat dalam jaringan komputer, model ini membagikan proses komunikasi yang rumit menjadi beberapa lapisan atau layer terstruktur, memastikan interoperabilitas antara perangkat dari vendor berbeda. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Jadi tidak langsung ada. Jadi harus dibuat terlebih dahulu. Nah, karena setiap vendor memiliki networking berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI Seven Layer Model. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ini nih contohnya guys ya. Jadi yang ini coba kalian lihat, sebelum menjadi networking model, ini sangat-sangat kacau ya. Aplikasi dari mana kita nggak bisa kelihatan, dari gimana. Jadi setelah kita menjadikan model atau networking, ini sudah terlihat ya kerapihannya bagaimana. Kita lihat di sini saja ya, udah lihat rapi, nggak kayak seperti ini lagi. Nah, disitulah perbedaannya sebelum menjadi dimodelkan dan sudah menjadi modelnya. Nah, kita lanjut aja karena nggak perlu lama-lama sih, kayak udah terlihat perbedaannya. Nah, networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP. Model ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Sebaiknya karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Oke, OSI model itu apa? OSI model atau Open System Interconnection model adalah kerangka konseptual 7 lapisan atau layer yang diciptakan oleh ISO untuk menstandarisasi komunikasi data jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan, berbeda dari fisik hingga aplikasi, untuk mempermudah pemahaman, pengembangan, dan troubleshooting interoperabilitas antar vendor. Nah, cara kerja jaringan TCP/IP begini nih. Nah, kita baca ya. Pertama-tama application layer atau lapisan aplikasi. Nah, protokol seperti HTTP atau FTP atau SMTP menghasilkan data dari aplikasi. Nah, transport layer, lapisan transport. Protokol TCP atau UDP memecah data menjadi paket-paket, menambah informasi kontrol, urutan paket, dan deteksi error agar pengiriman handal. Internet layer, lapisan internet atau network. IP menambahkan alamat IP sumber dan tujuan pada paket serta menentukan jalur terbaik untuk mengirim melalui internet. Nah, networking access layer atau lapisan akses jaringan, data dikonversi menjadi sinyal fisik untuk ditransmisikan melalui kabel atau nirkabel. Nah, kayak gini nih contohnya, dari mana gitu ya guys ya. Ya gak perlu banyak-banyak, saya juga bingung. Kebingung sih, cuman bilangnya gimana ya. Jadi kalian bayangin aja dari yang baca di sini. Nah, struktur OSI dan TCP ini berbeda. Kalau OSI ini terbagi menjadi 7, kalau TCP ada 2. Yang pertama yaitu dari modal dari 4
sama 5. Kalau OSI di dalamnya itu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kalau TCP/IP ada yang application, transport, internet, dan link. Nah, kalau yang keduanya ini ada application, transport, network, data link, dan physical. Struktur TCP/IP model utility layer atau lapisan aplikasi melayani antara muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan seperti protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, struktur model TCP/IP terdiri dari 4, yaitu yang tadi ada 4 ada 5 ya, maaf ya. Biasa ada kesalahan sedikit. Utama yang mengatur koneksi data atau application, transport, internet, dan network access. Protokol yang menyederhanakan proses pengiriman data dari perangkat pengirim ke penerima melalui internet dengan membagi tugas spesifik dari setiap lapisan. Nah, struktur TCP/IP model. Transport layer, lapisan transport menggunakan pengirim data dan memastikan keandalan komunikasi antar perangkat antar aplikasi ya pada host yang berbeda protokol utama seperti TCP dan UDP. Nah, lanjut. Nah, seperti ini nih. Ini ibaratnya seperti pengguna, ini sebagai laptop dan browsernya untuk pencariannya, dan di sini ada web servernya. Kalian ikuti aja contohnya kayak begini. Nah, struktur TCP/IP model. Strukturnya itu TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, kalau UDP atau unsur datang protokol tidak berbasis koneksi, tanda mengenal atau nomor urut, tidak mengkoreksi kesalahan pengirim, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirim data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, sebelum kalian membaca ini, di sini kita sudah dijelaskan tidak mengkoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Jadi kalau ketika ada kesalahan atau mungkin gangguan, jadi tidak akan dibantu sama sekali. Jadi hilang ya hilang. Jadi tidak seperti TCP, ini mencegah datanya macet. Jadi mencegah agar tidak mungkin ada error atau apa, dan mempermudah. Kalau ini emang sedikit lebih cepat, tapi eh, negatifnya hal negatifnya agak tinggi. Jadi langsung ke fungsi utama TCP dan IP model. TCP atau IP model lebih berfokus pada efisiensi dibandingkan dengan OSI model, dengan fungsi utama menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti atau 5 ya teman-teman. Nah, TCP/IP atau network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang digunakan untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan. Ibaratnya kita kayak kirim paket, setiap paket pasti ada nama alamat penerima dan pengirimnya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, sama kayak kehidupan kita tentang TCP begini. Kita langsung aja ya, agak banyak ini. Nah, untuk networking layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Nah, kalau IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Seperti yang tadi, alamat ya teman-teman, alamat tempatnya ya. Nah, di sini data link dan physical layer.
Data link atau mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Checking Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer definisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan dan menghubungkan antar device, bukan voice ya, device. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke encapsulation dan decapsulation. Nah, untuk encapsulation atau encapsulation adalah prinsip dasar dalam object oriented atau programming atau OOP yang membungkus data atau variabel dan metode fungsi ke dalam satu unit atau kelas, sekaligus membatasi akses langsung dari luar. Tujuannya adalah melindungi integritas data dari manipulasi yang tidak disengaja dan meningkatkan keamanan serta modularitas kode seperti repo U+3. Poin-poin penting dari encapsulation ada penyembunyian data atau informasi handling. Atribut kelas biasanya diatur sebagai privat sehingga tidak bisa diakses langsung oleh kelas lain. Akses melalui method. Interaksi dengan data dilakukan melalui metode publik seperti getter dan setter yang memungkinkan validasi data sebelum diubah. Modalitasnya, komponen kode lebih terorganisir, mudah dirawat atau maintain, dan dapat digunakan kembali. Nah, sekarang lanjut ke decapsulation-nya. Decapsulation adalah proses kebalikan dari encapsulation, di mana perangkat penerima dalam jaringan membongkar data dengan melepas handler dan trailer protokol saat data bergerak naik dari lapisan fisik ke aplikasi. Proses ini terjadi di tujuan akhir untuk mengembalikan data asli agar dapat diproses oleh aplikasi pengguna seperti YouTube plus 4. Proses dekapsulasi pada modul OSI dari lapisan 1 ke 7. Seperti physical layer, lapisan pertama menerima bit dan meneruskan ke data link. Nah, dari data link layer, lapisan kedua memeriksa dan melepas frame handler dan trailer ke network layer. Lapisan ketiga memeriksa dan melepas packet handler atau alamat IP ke transport layer. Lapisan keempat memeriksa dan melepas segment handler atau FORP, TCP atau UDP. Nah, diberikan lagi ke authentication layer. Lapisan ketujuh atau lapisan terakhir menerima data asli yang sudah bersih dari handler. Nah, semuanya karena saya sudah beritahu mulai dari yang pertama yaitu definisi networking model hingga ke pengertiannya, cara kerja dan strukturnya, fungsi yang lain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Kalau ada kata yang mengganggu, mohon maafkan karena di sini saya juga masih belajar. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton.